kita melihat bahwa permintaan terhadap kendaraan listrik ini ke memang ke yang saat ini memang lebih mahal sebesar adalah sekitar 30% sampai 40% dibandingkan dengan kendaraan operasional. Yang memiliki kendaraan listrik itu memang masih memiliki penghasilan menengah ke atas. Ya, hal ini harus menjadi perhatian dari pemerintah bahwa harga kendaraan listrik ini harus berhasil kita turunkan secara bertahap. Terutama adalah saat ini selain itu juga bahwa kendaraan listrik ini kebanyakan saat ini masih banyak yang fully import. Ini adalah pemerintah perlu melakukan pemberian insentif yang lebih besar kepada adalah pelaku pasar, terutama untuk investasi komponen kendaraan listrik ini, terutama adalah untuk dari sisi baterainya, sehingga bisa diproduksi di dalam negeri ini, dan setelah itu nanti akan bisa menurunkan harga dari kendaraan listrik itu dan akan meningkatkan dari sisi pertumbuhannya, dan itu yang akan membantu peningkatan dari sisi pembiayaan kendaraan listrik di industri multifinance itu sendiri. Baik, Pak Willy, kalau berdasarkan dialog kami dengan beberapa multifinance sebelumnya, ini banyak juga yang memberikan insentif juga begitu apabila ada masyarakat yang lebih tertarik untuk membeli kendaraan listrik atau meminta pembiayaan kendaraan listrik dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Apakah ini juga terjadi di BRI Finance? Ya, betul, Mbak Anaka. Kita di BRI Finance kita juga mempunyai program untuk pembiayaan kendaraan listrik. Kami di sini adalah menawarkan beberapa program yang menarik seperti program DP yang sangat minimum itu bisa sampai dengan 10%, dan juga adalah untuk tenor-tenor tertentu kita bisa memberikan bunga sampai 0%. Ini adalah merupakan strategi kami dalam mendukung pengembangan dari pembiayaan kendaraan listrik. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk di sisi mobil, kami juga lakukan pembiayaan untuk kendaraan listrik dan roda 2 juga. Itu dan secara umum ada pengembangan pasar di kami juga melakukan perluasan kerjasama dengan para dealer, showroom maupun digital channelnya kami, aplikasi MyBrief, sehingga bahwa ke depan bahwa kita akan tetap mendukung program pemerintah dengan penawaran program-program yang lebih menarik dan memang yang bisa meningkatkan dari sisi pembiayaan kendaraan listrik ke depannya itu, Mbak Naka. Baik, bunga 0% yang tadi Bapak sampaikan ini sebenarnya menarik sekali begitu ya. Tapi apakah juga sudah mendapatkan respon yang cukup positif dari kendaraan listrik baik itu roda 4 atau roda 2, dan yang mana yang mayoritas di BRI Finance? Sampai saat ini kita mendapat respon yang cukup positif dari para peminat untuk kendaraan listrik. Akan tetapi yang terjadi ada ketersediaan unit itu yang terbatas. Memang untuk dari portofolio kami memiliki bahwa untuk pembiayaan kendaraan listriknya itu memang lebih banyak saat ini masih di roda 4. Roda 2 kami adalah sudah melakukan pembiayaan terutama ada kepada korporasinya. Demikian, Mbak Anaka. Baik, terkait dengan masalah ketersediaan, apakah ini juga akhirnya memicu masyarakat untuk meminta refund begitu karena barangnya tidak kunjung datang? Sampai saat ini kami tidak menerima adanya permintaan pembatalan dari sisi pembiayaan kendaraan listrik yang sudah kami setujui. Sampai saat ini banyak kan karena pembelinya itu adalah nasabahnya itu bukan untuk kendaraan yang pertama. Jadi mereka sudah memiliki kendaraan, ini mereka adalah nasabah-nasabah yang sudah sadar terhadap dari sisi lingkungan maupun dari sisi ESG. Sehingga mereka memang mempunyai minat dan memang antusias untuk memiliki kendaraan listrik. Biasanya mereka masih tetap menunggu. Demikian. Baik. Lalu bagaimana untuk pasar kendaraan listrik bekas? Ini kalau kita tahu BRI Finance ini kan juga banyak berkonsentrasi pada kendaraan second atau kendaraan bekas begitu. Apakah prospek kendaraan listrik bekas ini juga menjanjikan? Ya, kita melihat dari sisi kendaraan listrik ini baru mulai penjualannya di Indonesia kan baru mulai benar adalah 2-3 tahun yang lalu. Jadi saat ini pasar kendaraan listrik bekas itu masih relatif baru dan belum banyak. Ya, jadi untuk saat ini kita melihat bahwa akan tapi dengan berjalannya waktu
itu tidak menutup kemungkinan bahwa pasar kendaraan listrik bekas ini ke depan mungkin akan terus bertambah. Dan kami tidak menutup kemungkinan untuk juga melakukan pembiayaan untuk kendaraan listrik bekas itu. Baik. Lalu dibutuhkan tambahan insentif seperti apa untuk bisa mengembangkan kendaraan listrik ini? Terutama kalau tadi kita lihat masalahnya ini kan juga cukup besar dari segi pengadaan begitu, di mana ini kan juga menjadi masalah global juga di mana kita kekurangan chip. Ya, Mbak Aneka, yang seperti yang tadi sempat saya sampaikan juga, memang ada sisi insentif, memang perlu ada dukungan yang penuh dari sisi pemerintah, bahwa adalah untuk bisa menarik investasi di komponen kendaraan listrik itu sendiri, sehingga bahwa itu bisa diproduksi Indonesia, sehingga mau nggak mau bahwa nanti ke depan bahwa produksi kendaraan listrik Indonesia ini akan lebih banyak, dan ini bisa memberikan jaminan ketersediaan unit itu sendiri, ya.